terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru, minggu pekan baru, hari Senin, tanggal 20 Juli. Mari kita mempersembahkan intensi kita masing-masing, apa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk Bapak Fernando yang kembali bekerja di perusahaan. Semoga dia selalu diberi kekuatan, kesehatan jiwa raga. Mohon berkat Tuhan untuk anak Evan Renardi Tanuwijaya. Semoga usaha kerasnya dalam ujian kemarin mendatangkan hasil yang sangat membahagiakan baginya. Syukur bersama Ibu Haryati karena hasil operasi mata katarak berhasil dengan sangat bagus. Mohon berkat Tuhan kata suami Arya yang merayakan hari ulang tahun kelahiran yang ke-72 yang jatuhnya tanggal 18 Juli kemarin. Dan juga satu konfrater kami, misionaris yang bekerja di Papua New Guinea, Bruder Karel Boro SPD. Juga untuk yang merayakan ulang tahun pernikahan suci, pasangan Ibu Nadia dan Pak Mikael. Hari ini mereka merayakan ulang tahun perkawinan ke-17. Berdoa untuk mereka yang sakit. Mungkin kita semua sudah mendengar Uskup Medan bersama beberapa pastor, beberapa karyawan di keuskupan yang kena virus corona. Marilah kita berdoa semoga mereka kembali sehat. Dan juga untuk Ibu Terima Wahyuni Salam. Semoga Tuhan memberi mereka kekuatan hiburan. Dan juga seorang ibu Maria Goretti Tonu Hayong. Semoga Tuhan menjamah dia dan memberi kekuatan hiburan dan kalau boleh kesembuhan. Berdoa untuk para penderma yang selalu setia dan sangat sensitif membantu orang-orang yang sangat membutuhkan, secara khusus kami kongregasi di SPD. Bapak Hidayat sekeluarga, Pak Dr. Teguh sekeluarga, Ibu Susi sekeluarga, Ibu Susana Hambur sekeluarga, Ibu Evelyn sekeluarga, dan Ibu Heni sekeluarga. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendengar sabda Tuhan dan juga menerima tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, marilah kita mengakui segala kekurangan dan dosa kita agar kita layak merayakan misa ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan kami, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menebus kami. Semoga kami mencintai kesetiaan, berlaku adil,
dan hidup dengan rendah hati di hadapan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Mika. Dengarkanlah sabda yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan Ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan terhadapmu? Dengan apakah engkau telah kususahkan? Jawab aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari Mesir, dan telah membebaskan dikau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa, Harun, serta Miriam sebagai penganjurmu. Dengan apa aku akan pergi menghadap Tuhan? Dengan apa aku pergi menyembah Allah di tempat tinggi? Dapatkah aku menghadap Dia dengan membawa korban bakaran anak lembu berumur 1 tahun? Berkenanlah Tuhan akan ribuan domba jantan, akan puluhan ribu curahan minyak. Apakah aku akan mempersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku? Akan ku persembahkan buah kandungku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang ditentukan Tuhan daripadamu. Tak lain dan tak bukan ialah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang kukukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya,
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus Kristus adalah tanda. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus meminta tanda. Tujuan mereka adalah untuk mengetahui apakah Yesus betul utusan Allah. Karena dari pengalaman sejarah, banyak nabi utusan Allah, mereka diakui sebagai utusan Allah karena mereka berhasil membuat tanda mujizat. Dan sangat kasihan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat, sudah banyak kali Yesus memberi mujizat, membuat mujizat. Tetapi sepertinya orang Farisi dan ahli Taurat ini selalu menutup mata hati mereka. Setiap kali Yesus melakukan mujizat, membuat mujizat, mereka sepertinya tidak melihat bahwa itu adalah tanda. Karena itu Yesus menegur mereka. Yesus katakan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Itu satu teguran karena kekurangan iman. Yesus menganggap mereka itu angkatan yang jahat. Angkatan yang jahat dan tidak setia. Hanya orang jahat di hadapan Tuhan yang selalu menutup mata dan tidak berhasil melihat kehebatan Tuhan, tetapi selalu menuntut tanda. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita juga seringkali dalam doa atau apa saja selalu mengatakan, beri aku tanda agar aku mengalami kejelasan bahwa Engkau sudah memberi saya tanda. Kalau kita selalu mengatakan demikian atau meminta Tuhan untuk memberi tanda kepada kita, itu berarti kita masih kekurangan iman. Tuhan Kristus sendiri adalah tanda untuk kita semua. Tuhan sendiri sudah menjanjikan sejak dari Adam, sejak dari Abraham, sesudah terjatuhan Adam dan Hawa. Kepada Abraham, Tuhan sudah menjanjikan bahwa saya akan mengutus putraku. Dan memang, apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan sendiri, terwujud dalam diri Kristus sendiri. Dan dia adalah tanda untuk kita semua.
atau waktu perayaan Ekaristi, lewat sabda, dan juga lewat tubuh dan darah Kristus yang kita terima, itu semua adalah tanda kehadiran Tuhan. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita selalu berpegang teguh pada Kristus. Tidak perlu meminta tanda lagi, karena Kristus sendiri adalah tanda bagi kita semua. Tapi kunci yang paling utama adalah iman kita. Kalau kita selalu percaya 100% bahwa Kristus adalah penyelamat kita, dan selalu percaya bahwa segala doa-doa kita akan didengar, pasti semuanya akan terjadi sesuai dengan apa yang kita imani. Dan kita berdoa, semoga Tuhan senantiasa memberi kita kekuatan iman. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, berkenanlah menerima dan menguduskan persembahan syukur sebagai kurban yang Kau kehendaki, agar kami boleh mengambil keselamatan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dengan pengantaran putra-Mu terkasih, Engkau bukan saja menciptakan manusia, melainkan juga rela menebusnya dengan penuh kasih sayang. Maka sungguh wajarlah segala ciptaan mengabdi Engkau. Sungguh layaklah seluruh umat yang telah Engkau tebus memuji Dikau, dan semua orang kudus menghormati Engkau. Maka kami pun meluhurkan Dikau bersama para malaikat dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran hari ini, dan juga mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan suci, dan jamalah mereka yang sakit ya Tuhan, dan secara khusus mereka yang kena wabah virus corona. Dan berkatilah para penderma kami yang selalu setia melayani kami. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kami ingat Arnoldus Family yang hari kematian diperingati hari ini, Pater Karl-Heinz Kohn dari Jerman, Pater Tiago Gozik dari Brasil, Pater Bernardus Bach dari Ende, Pater Lucio Brandao dari Brasil, SSPS Suster Anastasia, Suster Notebook, Suster Maria Nordia, dan Suster Darina. Dan juga untuk mereka yang kita ingat dalam doa ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah kita berikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang maha bersusah dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang maha bersusah dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang maha bersusah dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapa dan dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang maha kudus ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Engkau biarkan kami terpisah daripada-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Saudaraku yang terkasih, sebelum kami menyambut tubuh dan darah Kristus, saya mengundang saudara sekalian untuk berdoa mohon kehadiran Tuhan secara rohani dalam diri saudara. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Tuhan, aku sungguh percaya Engkau hadir dalam diriku saat ini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwaku
Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas perjamuan kudus yang menguatkan kami untuk berlaku adil dan penuh kasih. Semoga hidup kami menjadi tanda kehadiran-Mu yang mewujudkan peradaban kasih kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SVD Kubu Manggarai, Flores, NTT.